Shalom, perkenalkan nama saya Rafael Lengke Wijanto dari kelas gabungan 1 dengan NIM 103052500057. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar saya pada mata kuliah agama Kristen Protestan. Di tugas besar kali ini akan merangkum 8 ibadah yang telah saya jalani selama 8 minggu terakhir. Kita lanjut pada minggu pertama, yaitu pada 1 Maret yang dipimpin oleh Pendeta Marieta Simanjuntak. Kita semua pernah ada di titik capek karena kita hidup di fast time. Sebagai mahasiswa, kita pasti sering mengalami tekanan akademik sosial dan ekspektasi dari orang tua. Dan dari semua tekanan dan beban yang kita alami, muncullah pertanyaan di pikiran kita. Tuhan, ini semua buat apa ya? Apa gunanya aku berjuang kalau ujung-ujungnya gini terus? Sebenarnya ini adalah rancangan Tuhan. Di balik setiap kejadian di hidup kita, baik itu suka maupun duka, Tuhan mempunyai maksud yang baik bagi kita. Dijelaskan pada Lukas 9 ayat 23, semua yang kita alami merupakan konsekuensi dari memikul salib Tuhan. Tuhan ingin mengajarkan kita dua hal, yaitu memikul beban dunia, serta belajar untuk jujur kepada Tuhan mengenai segala keadaan hidup kita. Tuhan pasti akan menolong kita untuk melewati semua badai di hidup kita. Kita lanjut pada minggu kedua, yaitu pada 8 Maret, yang dipimpin oleh Insinyur Jaspar Hasudungan, yang dimana saya mendapatkan suatu ayat pada 2 Timotius 3 ayat 1-2. Dijelaskan bahwa akan ada waktunya di dunia ini di mana banyak manusia akan mengejar kedagingan dunia ini. Mereka akan menjadi hamba uang, akan menjadi sombong, yang mana kesombongan mereka sangat luar biasa, dan menjadi pemfitnah, dan juga banyak hal-hal buruk lainnya yang akan terjadi. Sebagai hamba Tuhan, kita harus menghindari sifat-sifat seperti itu. Kita harus bertumbuh dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, dan mencerminkan dan memancarkan cara hidup Tuhan ke dalam hidup kita. Jadikanlah Tuhan sebagai mentor kehidupan, menuntun setiap langkah meskipun kita dalam kegelapan. Lanjut pada minggu ketiga, yaitu pada 15 Maret, yang dipimpin oleh speaker Pendeta Stefani Joa. Tuhan kembali mengingatkan saya bahwa Ia selalu ada di segala musim hidup saya. Pada Yakobus 5 ayat 13, ayat ini menjelaskan bahwa di saat kita menderita, kita dapat berdoa meminta pertolongan. Dan di saat kita bergembira, kita dapat mengucap syukur atas hal itu kepada Tuhan, di dalam kesenangan maupun kesedihan. Tapi sayangnya, kita yang tidak sadar akan hal itu, seringkali kita melupakan dan mengabaikan Tuhan. Di saat kita sedih, kita menarik diri kita dari Tuhan karena kita malu akan apa yang kita alami. Di saat kita bergembira, kita melupakan Tuhan dan hanya berfokus akan hal yang membuat kita bersuka cita. Tetap ingat bahwa semua yang kita alami hanya berasal dari Tuhan. Setiap kesedihan dan kegembiraan yang kita alami, itu semua berasal dari Tuhan. Lanjut pada minggu berikutnya, tanggal 22 Maret yang dipimpin oleh Pendeta Edo Tanisia. Saya mendapatkan renungan bahwa di dalam dunia ini terdapat dua jenis duka cita. Dijelaskan pada 2 Korintus 7 ayat 10. Yang berkata, duka cita menurut kehendak Allah dan duka cita dari dunia itu merupakan dua duka cita yang berbeda. Duka cita dari dunia menimbulkan rasa malu dan rasa bersalah yang mendalam, yang membuat kita menjauhkan diri kita dari segala sesuatu, termasuk menjauh dari Tuhan. Duka cita ini membuat kita tidak lagi percaya akan diri kita sendiri dan membatasi diri untuk berbuat lebih karena takut akan kegagalan. Jauh berbeda dengan duka cita menurut kehendak Tuhan. Duka cita ini membimbing dan menuntun kita kepada perubahan diri yang luar biasa. Segala yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita pasti punya maksud baik.
Di saat kita merasa sedih, berbaliklah kepada Tuhan. Ceritakan segala yang engkau alami dan rasakan tanpa rasa malu. Segala duka cita yang kita alami merupakan batu loncatan menuju hal yang luar biasa. Lanjut di tanggal 23 Maret, 29 Maret, yang dipimpin oleh Pendeta Eli Sondak Runtuwene. Fokus kepada Tuhan. Dalam lomba lari, salah satu cara terbaik untuk menang adalah dengan berfokus kepada garis finish yang ada di depan. Tanpa kefokusan itu, kita akan susah untuk meraih apa yang kita capai. Sama halnya dengan menjalani kehidupan kita. Untuk meraih kemenangan di dalam dunia ini, kita harus berfokus kepada prioritas kita, yang mana prioritas kita adalah Yesus Kristus. Ibrani 12 ayat 2 menjelaskan bahwa berfokus kepada Tuhan menjadi kunci untuk meraih kemenangan dalam kehidupan ini. Karena simpelnya, Tuhan merupakan kehidupan kita. Kita tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita. Tidak perlu mengejar hal yang lain dalam dunia ini, karena segala yang kita butuhkan sudah ada di dalam Yesus. Dan ingat, semakin kita mengejar dunia, semakin menjauh juga dunia dari kita. Tetapi semakin kita mengejar Tuhan, Tuhan akan menambahkan semua yang kita perlukan dan kita inginkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Lanjut pada 5 Mei. Pada tanggal 5 Mei, ibadah ini dipimpin oleh Pendeta Dr. Leni Matoke. Kristus melakukan semuanya bagi kita. Pada 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Pada ayat 17 berkata bahwa kita semua yang hidup dalam Kristus telah mengalami yang namanya hidup baru. Kita telah meninggalkan masa lalu kita, termasuk kesalahan dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah membebaskan kita dengan cara menghidupi kehidupan baru yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jangan pernah kita menyanyiakan pengorbanan yang Tuhan telah berikan kepada kita, karena pengorbanan itu sangatlah mahal dan tak ternilai. Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan menanggung semua dosa yang kita telah lakukan, yang mana seharusnya kita tanggung sendiri akibat dari perbuatan dosa-dosa itu. Tapi karena Tuhan sangat baik, Tuhan sangat mencintai kita, Dia rela mengambil peran itu, Dia rela mengambil konsekuensi itu, mati dan menebus dosa-dosa kita. Nah, lanjut pada 12 April, yang dimana ini dipimpin oleh Pendeta Marieta Simanjuntak. Banyak mahasiswa yang mudah digoyahkan karena tingkat kepercayaan diri mereka rendah. Faktanya, mahasiswa sangat rentan terhadap mental health. Untuk membangun fondasi pikiran yang kuat, kita dapat mengucapkan 3 perkataan penguat iman seperti, saya berharga karena nilaiku bagus, saya layak dicintai karena berguna bagi orang lain, dan yang terakhir, saya aman karena saya tidak pernah gagal. Sebenarnya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya akan diri kita sendiri, serta percaya akan Tuhan. Dijelaskan pada 1 Korintus 15 ayat 57-58, dan 57 menjelaskan bahwa Ia telah memberikan kemenangan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan di ayat 58 menyatakan bahwa kita harus berdiri teguh dan jangan goyah, karena ada Tuhan yang selalu menopang kita. Dan pada minggu terakhir, pada 19 April, yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Leni Matoke, dijelaskan bahwa hari ini merupakan satu hari sebelum UTS saya. Saya waktu itu merasa sedikit takut akan ujian yang akan saya hadapi. Namun, pada ibadah ini, saya mendapatkan suatu rema kehidupan dari Pendeta Leni Matoke. Saya mendapatkan renungan yang diambil pada 2 Timotius 1 ayat 7. Dijelaskan di situ bahwa
Tuhan bukan memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kita. Di saat itu, saya sadar bahwa kita tidak boleh takut dan gentar akan rintangan yang ada di depan mata kita. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan roh yang memberi kita kekuatan. Tidak ada rintangan yang lebih besar daripada Tuhan kita. Semua dapat kita lewati dengan roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih.